Baik Bapak Ibu, tibalah masanya kita di pembahasan terakhir TO UKPPG BK bagian keempat, yaitu ini soal dari 36 sampai 50, di mana ini adalah soal pengembangan diri yang soalnya tidak ada yang bernilai salah, jadi semua soal itu bernilai benar dan ada poin 1 sampai 5. Nah, namun kita harus mencari yang paling baik di antara kelima jawaban tersebut. Baik, kita bahas dari soal nomor 36 sampai 50 untuk bagian keempat ini. Soal yang 36, nah di sini soalnya tentang seorang guru BK ya, tindakan terhadap guru BK yang menyebarkan rumor. Jadi Anda mengetahui ada teman guru BK yang menyebarkan rumor atau berita tidak benar tentang salah satu peserta didik. Apa yang akan Anda lakukan Bapak Ibu? Berbicara dengan guru BK, mengabaikan berbicara pada wali kelas, menyebarkan berita positif, berbicara melaporkan sikap guru BK tersebut. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang 5 poin. Bapak Ibu berbicara dengan guru BK tersebut dan minta supaya berhenti menyebarkan berita yang tidak benar. Jadi ini poinnya 5 Bapak Ibu. Menghadapi masalah secara langsung dan komunikatif adalah cara yang paling etis dan profesional. Dan ini menunjukkan integritas serta komitmen kita terhadap siswa dan rekan kerja. Kemudian poin 4 itu jatuh pada D, menyebarkan berita positif tentang peserta didik itu untuk melawan rumor negatif tersebut. Nah, untuk melawan rumor negatif, kalau Bapak Ibu memilih yang D, poinnya 4, meskipun ini dapat membantu, tapi menyebarkan berita positif tidak akan menyelesaikan masalah sumbernya tadi. Kemudian poin 3 itu jatuh pada C, berbicara pada wali kelas dari peserta didik tersebut tentang situasinya. Nah, ini yang 3 poin Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini bisa menjadi langkah lanjut, tetapi tidak langsung mengatasi rumor yang sedang beredar. Nah, untuk yang poin 2 Bapak Ibu, yaitu dengan Bapak Ibu mengabaikan rumor tersebut karena tidak mengganggu Anda dan fokus pada pekerjaan. Dan poin 1 Bapak Ibu langsung melaporkan sikap guru tersebut kepada kepala sekolah. Jadi untuk mengabaikan rumor tersebut karena tidak mengganggu, menunjukkan Bapak Ibu tidak bertanggung jawab dan dapat memperburuk situasi. Mengabaikan itu tidak menunjukkan tanggung jawab. Kemudian melaporkan sikap guru BK tersebut kepada kepala sekolah ini adalah langkah yang sangat ekstrim yang seharusnya diambil setelah upaya dialog tersebut tidak berhasil. Jadi yang pertama harus kita ajak bicara terlebih dahulu. Jadi jawaban terbaik A untuk nomor 36. Nomor 37 di situ tindakan ketika konseling tidak efektif. Anda merasa bahwa layanan konseling yang Anda lakukan tidak seefektif yang Anda harapkan setelah melihat tidak adanya perubahan perilaku pada konseli. Apa yang akan Anda lakukan, Bapak Ibu? Nah, tentunya Bapak Ibu ketika tidak berhasil atau tidak efektif, maka harus melakukan evaluasi proses konseling yang telah dilakukan. Jadi evaluasi memberikan wawasan tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak, serta mengarahkan perubahan yang diperlukan untuk perbaikan. Nah, poin 4 itu jatuh pada pilihan C, Bapak Ibu, yaitu melakukan konseling lagi menggunakan teknik yang sama dengan perbaikan dalam implementasinya. Jadi ini bisa saja efektif, tetapi tanpa evaluasi, perbaikan mungkin tidak akan tepat sasaran. Yang B, Bapak Ibu melakukan konseling lagi dengan teknik yang berbeda. Ini poinnya 3, Bapak Ibu. Lakukan konseling lagi dengan teknik yang berbeda untuk melihat kemanjuran teknik yang baru. Ini bisa saja mencoba pendekatan baru itu penting, tetapi perlu didasarkan pada evaluasi yang Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Poin 2 itu jatuh pada E, konsultasi dengan wali kelas terkait masalah konseli, dan yang A ini terburuk Bapak Ibu, yaitu menyerah dan mereferral pada guru BK yang lain. Jadi konsultasi dengan wali kelas terkait masalah konseli ini dapat memberikan perspektif tambahan tetapi tidak langsung menyelesaikan masalah. Begitu juga yang A. Yang A ini bukan solusi konstruktif dan menunjukkan bahwa ketidakberdayaan kita sebagai guru BK. Jadi jawabannya yang terbaik adalah D, Bapak Ibu. Nomor 38.
Ketika Anda sedang melaksanakan bimbingan klasikal, ada seorang peserta didik mulai berbicara terus-menerus dan mengganggu teman-teman yang duduk di sekitarnya. Apa yang Anda lakukan? Nah, Bapak Ibu, dengan memberikan tugas untuk anak tersebut agar memiliki aktivitas sehingga tidak mengganggu temannya. Jadi, berikan yang E, Bapak Ibu, poinnya ini 5. Nah, dengan memberikan tugas, Bapak Ibu, dapat mengalihkan perhatian siswa dan memberikan mereka tanggung jawab yang baru yang dapat membantu mengurangi perilaku mengganggunya. Kalau Bapak Ibu memilih poin yang 4, poin 4 itu jatuh pada B, mengajak berbicara anak tersebut setelah bimbingan klasikal berakhir. Ini baik untuk membahas masalah tapi tidak segera mengatasi gangguan yang ada. Yang ke poin 3 Bapak Ibu jatuh pada pilihan yang A, yaitu mengabaikannya dan berharap perilaku tersebut berhenti dengan sendirinya karena Anda memahami anak tersebut sering mencari perhatian. Nah, ini tidak efektif karena perilaku tidak akan berubah tanpa intervensi. Kemudian poin yang 2 poin itu jatuh pada D dan 1 poin itu jatuh pada C. Meminta anak tersebut menunggu di ruang BK agar kelas menjadi kondusif itu juga tidak dapat membantu Bapak Ibu yang poin 2 ini, tetapi bisa menyingkirkan siswa tanpa memberikan solusi. Apalagi yang C, menghentikan kegiatan bimbingan klasikal gara-gara satu anak ini juga tidak ideal karena menghentikan seluruh sesi berpengaruh pada siswa lain yang ingin belajar. Jadi jawabannya yang terbaik itu adalah E, Bapak Ibu. Nomor 39, yaitu tindakan terhadap peserta didik yang menyendiri. Nah, Anda adalah seorang guru BK yang menerima laporan dari wali kelas tentang seorang peserta didik yang sering menyendiri dan mengalami penurunan dalam prestasi atau nilai akademisnya. Anak tersebut tidak mau berbicara tentang masalahnya dan terlihat tertutup ketika ditanya wali kelas. Sebagai guru BK, apa yang akan Anda lakukan? Nah, Bapak Ibu, sebagai guru BK harusnya melakukan pendekatan untuk membangun hubungan dengan anak tersebut dan menumbuhkan kepercayaan dan memberikan dukungan emosional serta melaksanakan proses konseling. Jadi jawaban yang paling baik itu adalah E, membangun hubungan kepercayaan itu adalah langkah pertama yang paling efektif Bapak Ibu untuk membantu siswa yang tertutup dan mengalami masalah. Sementara poin 4 itu jatuh pada B, Bapak Ibu menganalisis berbagai informasi tentang masalah yang dialami peserta didik tersebut dan mencari tahu beberapa alternatif solusi untuk disampaikan kepadanya. Ini penting, tetapi tanpa hubungan yang baik, siswa mungkin tidak akan terbuka, Bapak Ibu. Yang A, menasihati peserta didik tersebut. Ini poinnya 3. Memberi gambaran tentang dampak atau akibat yang akan terjadi jika dia tidak melakukan perubahan. Nah, ini nasihat mungkin tidak efektif jika siswanya tidak merasa terhubung dengan baik dengan gurunya ya. Kemudian poin 2-nya jatuh pada D lagi, kemudian 1 jatuh pada C. Yang nomor 39 ini 4 DCBA. DCBA. Oke, mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk mendapatkan informasi tambahan tentang situasi di rumah. Nah, ini juga sebenarnya bisa membantu, tapi biasanya lebih efektif setelah membangun hubungan dengan siswa. Begitupun melakukan pendekatan pada teman-teman di kelasnya, Bapak Ibu, ini juga penting, tapi tidak langsung memecahkan masalah dengan siswa yang bersangkutan. Jadi, poin terburuk jatuh pada menasihati peserta didik tersebut, karena mungkin saja tidak efektif jika dilakukan tanpa adanya hubungan antara guru BK dan siswa tersebut. Oke, nomor 39 jawabannya yang terbaik E. Nomor 40 itu tentang tindakan menghadapi masalah ruang konseling kelompok.
Anda adalah koordinator BK yang bertanggung jawab atas terselenggaranya program BK di sekolah. Beberapa guru BK melaporkan bahwa mereka mengalami masalah dengan penyelenggaraan layanan konseling kelompok karena tidak menemukan ruang yang nyaman dan aman. Sementara ada beberapa kasus yang perlu ditangani melalui konseling kelompok. Bagaimana Anda menanggapi situasi ini? Maka Bapak Ibu perlu meminta guru BK mencari alternatif tempat yang bisa digunakan untuk kegiatan kelompok. Mencari solusi alternatif secara proaktif itu adalah langkah terbaik Bapak Ibu untuk memastikan layanan konselingnya tetap berjalan. Atau Bapak Ibu bisa untuk pilihan yang 4 poinnya itu jatuh pada B. Mengadakan pertemuan tim BK dengan kepala sekolah untuk mencari solusi bersama. Nah, ini juga penting tetapi akan lebih efektif setelah mencoba mencari solusi alternatif sendiri. Kemudian yang poin 3 itu jatuh pada E. Menyarankan pada guru-guru BK untuk menangani kasus melalui layanan konseling individu. Nah, ini mungkin bukan solusi ideal karena layanan kelompok tetap diperlukan. Atau yang Bapak Ibu menunda layanan konseling kelompok secara sementara waktu ya. Nah, ini juga poinnya 2, kemudian poinnya 1 itu kalau Bapak Ibu mencatat permasalahan tersebut untuk disampaikan dalam rapat di sekolah. Cuma dicatat Bapak Ibu ini terlalu pasif dan tidak membantu menyelesaikan masalah segera. Jadi jawaban terbaiknya adalah C, Bapak Ibu. Nomor 41 yaitu tentang tindakan guru BK terhadap peserta didik yang menyebarkan komentar negatif. Seorang peserta didik SMP kelas 7 diketahui sering menyampaikan komentar negatif dan mengandung unsur sara pada unggahan orang lain di sosial media. Guru BK mengintervensi peserta didik tersebut melalui konseling individual. Dalam sesi konseling, guru BK bertanya lebih detail perihal perilaku konseli di sosial media. Konseli merespon dengan kalimat singkat, berusaha menutupi dan menyangkal. Dalam situasi konseling semacam itu, kalimat yang disampaikan guru BK adalah, nah Bapak Ibu, guru BK tentunya Bapak Ibu bisa bertanya dengan apakah dengan demikian kamu ingin menyampaikan, kamu tidak bermaksud berkomentar negatif. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalimat ini membuka ruang untuk peserta didik menjelaskan lebih lanjut tentang niat mereka. Jadi mendorong refleksi diri dan diskusi yang lebih mendalam serta mengurangi defensivitas. Jadi mereka juga tidak mulai menghindar atau menutup-nutupi dan menyangkal. Jadi poin 5-nya ada pada pertanyaan di D. Kemudian untuk poin 4, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah sebaiknya kamu menghindari kebiasaan tersebut karena akan merugikanmu, bukan? Nah, ini jawaban yang A. Kenapa yang A ini dapat poin 2, Bapak Ibu? Karena bisa terkesan menggurui dan tidak juga mendorong dialog dibandingkan yang D tadi. Kemudian poin 3 jatuh pada pilihan E. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa biasa saja ketika mengunggah komentar negatif. Nah, ini poinnya cuma 3, Bapak Ibu. Mengingat ini mencerminkan respon konseling tapi tidak mengajak mereka untuk merenungkan perilaku mereka. Kemudian poin 2-nya jatuh pada B dan poin 1-nya itu ada pada C. Yang B ini coba pikirkan kembali kebiasaanmu itu karena dapat menyebabkan masalah lain dalam hidupmu. Nah, ini meskipun baik tapi kurang mendalam dan bisa merasa terlalu umum bagi konseling. Gitu juga yang C, apakah kamu bermaksud mengatakan bahwa komentar yang kau unggah membuatmu merasa ada? Nah, ini dapat membuat konseling merasa tertekan dan tidak nyaman untuk berbicara lebih lanjut, Bapak Ibu. Nah, jadi komentar terbaik, apakah dengan demikian kamu ingin menyampaikan kamu tidak bermaksud berkomentar negatif ini, memancing mereka untuk refleksi diri dan diskusi yang lebih dalam. Nomor 42, prioritas layanan konseling di sekolah. Hasil asesmen kebutuhan pada peserta didik kelas 11 di sebuah sekolah menengah atas menunjukkan bahwa data 21% peserta didik mengalami prokrastinasi, 19% peserta didik kecemasan, 18% masalah rokok, 23% mengalami kecanduan game online, dan 9% mengalami fear of missing out. Dan sisanya berpotensi melakukan perundungan. Beberapa guru bidang studi mengharapkan adanya intervensi dari guru BK. Sementara sekolah belum menyediakan jam khusus BK dan belum menyediakan ruang khusus untuk konseling, baik konseling individual maupun konseling kelompok. Bagi guru BK, jika Anda berada dalam situasi semacam ini, layanan yang perlu diprioritaskan adalah, nah kalau Bapak Ibu berada di situasi seperti itu, guru BK harus segera membuat program layanan bimbingan klasikal dengan meminta jam
pada guru lain. Jadi ini adalah pendekatan yang pragmatis untuk menyediakan informasi dan dukungan kepada sebanyak mungkin siswa dalam waktu yang terbatas tanpa harus menunggu fasilitas tambahan. Atau Bapak Ibu untuk pilihan yang terbaik kedua itu juga jatuh pada A. Ini juga bisa sebenarnya layanan konseling kelompok pada masalah yang paling dominan. Nah, ini bisa efektif tapi tidak dapat dilaksanakan tanpa ruang dan waktu yang memadai. Atau layanan konseling kelompok di kelas yang ada ketika pulang sekolah. Ini juga tergantung pada kesediaan ruang dan waktu dan bisa jadi kurang terorganisir ya karena anak-anak sudah waktunya pulang. Kemudian poin 2 itu jatuh pada C, poin 1 itu pada D. Layanan informasi mengenai penanganan masalah yang dihadapi peserta didik yang C ini penting tetapi tidak cukup mendalam untuk intervensi yang dibutuhkan. Kemudian layanan bimbingan lintas kelas yang melibatkan pimpinan sekolah dan wali kelas ini juga poinnya 1, Bapak Ibu, ini bisa menjadi langkah lanjutan namun tidak segera membantu siswa dengan masalah yang mendesak tadi. Soal nomor 43, tindakan kerjasama dalam penanganan pelanggaran tata tertib. Nah, di sebuah SMK sering terjadi pelanggaran tata tertib sekolah oleh peserta didik. Kepala sekolah menugaskan guru BK memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar karena pimpinan dan warga sekolah menganggap penanganan pelanggaran tata tertib adalah tugas guru BK. Untuk meluruskan anggapan yang keliru tersebut, maka tim BK berencana mengubah persepsi pimpinan dan warga sekolah dengan melibatkan berbagai pihak dalam penanganan kasus pelanggaran tata tertib. Dalam situasi semacam ini, tindakan kerjasama yang dapat dilakukan adalah, Bapak Ibu guru BK, yang pertama itu bisa berkonsultasi pada pimpinan sekolah mengenai pola pencegahan pelanggaran tata tertib. Jadi, melibatkan berbagai pihak dalam pengembangan prosedur itu akan menciptakan pemahaman dan dukungan yang lebih baik terhadap penegakan tata tertib. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melibatkan paguyuban ya, paguyuban orang tua untuk mengawasi anak agar mematuhi tata tertib sekolah. Ini sebenarnya penting tetapi lebih fokus pada pengawasan ketimbang pencegahan sehingga lebih baik yang D. Poin 3-nya jatuh pada si C. Nah, C ini poin 3 berkolaborasi dengan wali kelas untuk mensosialisasikan tatib secara intensif. Jadi ini baik tetapi kurang melibatkan pihak lain yang bisa mendukung. Kemudian yang B ini 2 Bapak Ibu. B ini 2, kemudian poin yang 3-nya jatuh pada E. Perancang prosedur penanganan tatib melalui kerjasama tim BK yang solid. Jadi ini baik tapi kurang melibatkan pihak lain yang mendukung. Kalau berkolaborasi ini juga penting tetapi tidak cukup untuk mengubah persepsi secara keseluruhan. Kemudian yang poin 1-nya adalah melibatkan tim kesiswaan dalam pengembangan prosedur pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran tata tertib. Jadi lebih pasif dan tidak langsung mengatasi masalah yang ada untuk poin yang A ini. Jadi yang terbaik adalah yang D. Nomor 44. Beberapa orang peserta didik. Nah, jadi di sini respon positif menghadapi dilema peserta didik ya. Kelas 9 SMP memiliki potensi akademik sangat baik datang menemui guru BK. Mereka menyampaikan dilema yang dihadapi dalam memilih antara SMA atau SMK. Orang tua mereka mendorong untuk memilih SMK agar cepat memperoleh pekerjaan, sementara mereka ingin memilih SMA karena berencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Karena perbedaan pendapat tersebut, mereka sering bersih tegang dengan orang tua sehingga menimbulkan relasi yang kurang harmonis. Dalam situasi semacam ini, respon positif dan layanan yang dapat dilakukan oleh guru BK adalah, Bapak Ibu tentunya mengundang orang tua peserta didik yang mengalami masalah tersebut untuk menjelaskan potensi akademik anak-anak mereka. Jadi, mengundang orang tua untuk berdialog itu dapat membantu memperjelas situasi kepada semua pihak dan menciptakan pemahaman yang lebih baik antara peserta didik dan orang tua. Pilihan kedua ini bisa juga di yang B, Bapak Ibu, menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok untuk mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan dan solusi konflik bagi peserta didik tersebut. Ini sangat bermanfaat tetapi tidak langsung menyelesaikan konflik dengan orang tuanya tadi. Kemudian poin 3-nya jatuh pada A. Jadi EBA
menjelaskan pada peserta didik bahwa lulusan SMK juga dapat melanjutkan ke perguruan tinggi sambil bekerja agar dapat memenuhi harapan orang tua mereka. Nah, jadi ini memberikan informasi saja tetapi tidak menangani komplit dengan orang tua. Kemudian poin 2-nya ada pada D dan poin 1-nya ada pada C. Membantu peserta didik melalui penyediaan media informasi sekolah lanjutan mengenai peluang lulus SMK dan SMA. Jadi ini penting yang D, tetapi tidak cukup untuk membantu dalam konteks konfliknya tadi. Kemudian yang C juga membantu peserta didik melakukan konseling kelompok agar dapat mengurangi intensitas konflik. Ini juga baik, tetapi tidak menjalin komunikasi dengan orang tua. Sehingga yang paling tepat itu adalah yang E, Bapak Ibu. Nomor 45 yaitu tindakan guru BK menyongsong program persiapan karir. Guru BK di sekolah menengah kejuruan Y menerima amanah dari kepala sekolah. Kepala sekolah meminta agar 40% peserta didik atau lulusan diterima di perusahaan multinasional dan nasional akhir tahun 2024. Untuk memenuhi amanah tersebut, guru BK dan tim BKK menggagas sebuah program persiapan karir yang akan dimulai bulan depan. Menjelang dimulainya program, masih banyak perangkat yang belum siap untuk digunakan. Dalam situasi seperti ini, apa yang dapat dilakukan guru BK tersebut? Nah, guru BK tersebut itu bisa saja melakukan Bapak Ibu program yang mana, yaitu memulai pelaksanaan program dengan melakukan pengembangan dan perbaikan bertahap secara intensif. Jadi, koordinasi dengan tim BKK adalah langkah terbaik. Mulai program dengan melakukan pengembangan dan perbaikan secara intensif ini tentunya bisa sangat membantu pelaksanaan program untuk perencanaan yang lebih baik. Jadi poinnya itu 5 Bapak Ibu untuk D. Poin 4 itu jatuh pada B, berusaha menyempurnakan program tanpa memperhatikan tenggat waktu. Nah, ini dapat menyebabkan keterlambatan dan tidak memenuhi amanah kepala sekolah sebenarnya. Jadi poinnya 4, tapi tetap yang lebih baik itu memulai pelaksanaan program dengan melakukan pengembangan. Kemudian melibatkan lebih banyak pihak agar program bisa terlaksana dengan baik. Ini poinnya 3 Bapak Ibu. Poinnya 3, jika Bapak Ibu melibatkan lebih banyak pihak, ini dapat membantu tetapi tidak secara langsung mengatasi masalah tentang keterlambatannya tadi. Kemudian poin 2 itu jatuh pada C. Kemudian poin 1-nya ada pada A. Mengadakan koordinasi dengan tim BKK untuk menentukan cara terbaik meningkatkan kualitas tanpa mengabaikan tenggat waktu. Ini yang C adalah bisa saja berpotensi mengganggu koordinasi dengan tim BKK ini. Bisa saja program itu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Koordinasi bisa saja tetapi tidak langsung menyusun melakukannya pada saat itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang A ini memulai program sesuai jadwal, itu memastikan pelaksanaan tepat waktu juga beresiko jika perangkatnya belum siap dan bisa mengurangi kualitas program seperti yang C tadi. Koordinasi sebenarnya untuk cara terbaik meningkatkan kualitas, namun perangkatnya belum siap, jadi mengurangi kualitas program. Nomor 46, tindakan setelah mendengar desas-desus tentang penghargaan sekolah. Sekolah Anda baru saja memenangkan sebuah penghargaan bergensi, namun beredar berita atau desas-desus bahwa penghargaan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak etis. Apa tindakan Anda setelah mendengar berita tersebut? Nah, Bapak Ibu, ketika mendengar berita tersebut, maka yang harus kita luruskan adalah yang B, Bapak Ibu. Mendiskusikan berita itu dengan kepala sekolah dan mencari klarifikasi atas kebenarannya. Jadi ini langkah yang paling profesional dan paling bertanggung jawab karena melibatkan pihak yang memiliki otoritas untuk menangani masalah dan mencari klarifikasi sebelum mengambil tindakan yang lain, Bapak Ibu. Poin keempat itu ada pada C, mencari sumber desas-desus tersebut dan mendiskusikan dengan rekan-rekan guru agar beritanya tidak tersebar lebih luas. Nah, jadi mencari ini bisa saja membantu, tapi tidak selalu menghasilkan solusi yang jelas dan dapat menimbulkan ketegangan. Kemudian poin 3-nya jatuh pada D, meredam desas-desus tersebut dengan berdiam diri, tidak menyebarkan lebih luas dan terus fokus pada pekerjaan. Ini adalah pendekatan yang pasif yang bisa memperburuk situasi jika masalahnya tidak ditangani. Atau mengonfrontasi rekan kerja
yang menyebarkan desas-desus tersebut dan meminta mereka untuk berhenti. Nah, ini bisa menimbulkan konflik Bapak Ibu dan tidak menyelesaikan masalah yang lebih besar. Apalagi yang A itu menyampaikan berita tersebut kepada orang tua peserta didik yang mengajak menyelidiki sumber beritanya untuk menjaga transparansi. Ini juga tidak profesional Bapak Ibu dan bisa menambah kekacauan tanpa mengetahui kebenaran situasinya. Karena baru desas-desus ya Bapak Ibu. Nah, maka yang terbaik adalah mendiskusikan berita itu dengan kepala sekolah dan mencari klarifikasi atas kebenarannya. Nomor 47, Bapak Ibu di sini tentang menjaga lingkungan belajar yang positif di sekolah. Lingkungan kerja di sekolah Anda terasa sangat penuh tekanan dalam 2 minggu ini. Beberapa guru mengeluh beban kerja yang meningkat namun kurang dukungan dari pihak administrasi dan munculnya masalah tentang perilaku mengganggu dari peserta didik. Bagaimana tindakan Anda untuk menjaga lingkungan belajar yang positif dan efektif bagi peserta didik dalam situasi seperti ini? Maka Bapak Ibu bisa melakukan yang A. Bapak Ibu menyampaikan masalah tersebut dalam rapat guru untuk membuat solusi yang mungkin bisa dilakukan bersama. Jadi rapat guru ini adalah forum yang tepat Bapak Ibu untuk membahas masalah secara terbuka dan mencari solusi secara bersama-sama sehingga meningkatkan dukungan untuk semua guru. Kalau Bapak Ibu mencari dukungan, nah ini poin 4, mencari dukungan dari kolega yang lebih berpengalaman dalam menghadapi berbagai tekanan pekerjaan ini juga penting tetapi tidak cukup untuk menangani masalah yang lebih luas secara kolektif. Kemudian mencatat semua permasalahan yang muncul untuk didokumentasikan sekolah sebagai bahan evaluasi. Ini juga sebenarnya berguna untuk evaluasi, tetapi tidak segera mengatasi tekanan yang dirasakan pada saat itu. Nah, kalau fokus kepada masalah, fokus kepada kelas yang diajar saja dan tidak membicarakan masalah yang lebih luas, ini poinnya cuma 2 Bapak Ibu, yaitu pendekatan yang sempit dan tidak membantu situasi di lingkungan sekolah secara keseluruhan. Apalagi kalau Bapak Ibu tiba-tiba langsung mengajukan cuti sementara untuk menghindari kelelahan dan menjaga kesehatan mental. Nah, ini langkah yang bukan solusi untuk masalah yang ada dan dapat mengabaikan tanggung jawab terhadap siswa. Nomor 48 Bapak Ibu menyelesaikan tugas sebagai guru dan wali kelas. Anda adalah seorang guru yang juga wali kelas. Hari ini Anda memiliki 2 tugas yang harus diselesaikan. Tugas pertama adalah mempersiapkan materi dan rencana pelajaran untuk esok hari. Tugas kedua adalah bertemu dengan orang tua yang datang ke sekolah untuk membicarakan perilaku anaknya yang bermasalah. Apa yang akan Anda lakukan dengan kedua tugas tersebut, Bapak Ibu? Nah, maka terbaik adalah menemui orang tua untuk membahas masalah peserta didik, sementara persiapan materi pelajaran akan meminta bantuan kolega atau tim teaching supaya kedua tugas tersebut dapat terlaksana. Jadi pelaksanaan pendekatan yang seimbang ini adalah pendekatan yang paling seimbang C ini, di mana kebutuhan mendesak untuk mendiskusikan masalah anak dengan orang tua diakomodasi sambil tetap memastikan persiapan pelajaran itu dapat dilakukan dengan bantuan rekan yang lain. Kemudian yang poin keempat itu menemui orang tua terlebih dahulu. Menemui orang tua terlebih dahulu karena masalah anak tersebut membutuhkan perhatian segera sedangkan persiapan pembelajaran akan dikerjakan nanti malam. Nah, ini bisa jadi pilihan sebenarnya, tetapi mengabaikan persiapan pelajaran juga bisa berdampak pada kualitas pengajaran yang akan kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang A ini fokus kepada yang E ya. Yang E ini mengerjakan persiapan pelajaran sementara orang tua siswa diarahkan bertemu dengan guru BK. Nah, ini bisa mengabaikan kebutuhan mengalihkan tanggung jawab dan tidak memecahkan masalah secara langsung. Kemudian yang poin 2, poin 2-nya jatuh pada A Bapak Ibu, yaitu fokus pada mempersiapkan materi dan rencana pembelajaran terlebih dahulu dan meminta orang tua peserta didik untuk datang kembali di lain waktu. Ini bisa mengabaikan kebutuhan mendesak untuk menangani masalah perilaku siswa dan orang tua siswa juga akan merasa diabaikan. Apalagi yang D, Bapak Ibu memprioritaskan persiapan materi pembelajaran karena akan digunakan mengajar esok pagi dan pertemuan dengan orang tua ditunda dengan rencana akan dihubungi setelah pelajaran selesai esok hari. Jadi ini juga bukan solusi yang baik karena jika masalah perilaku anak tersebut sudah mendesak, Bapak Ibu, cukup mendesak. Jadi jawabannya adalah yang C untuk yang terbaik. Nomor 49, tindakan terhadap guru yang menggunakan kata kasar.
Nah, jadi Anda mengetahui ada seorang guru yang sering menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan saat mengajar di kelas dan berdampak buruk pada kepercayaan diri peserta didik. Sebagai guru, apa yang Anda akan lakukan? Nah, maka Bapak Ibu untuk hal ini lebih baik melaporkan perilaku guru itu kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah supaya dilakukan pembinaan. Mengingat melaporkan ini kepada kepala sekolah adalah langkah yang tepat untuk menangani masalah serius yang mempengaruhi kepercayaan diri siswa dan memberikan kesempatan untuk pembinaan terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu melakukan konfrontasi pada guru tersebut, untuk poin 4-nya menyarankan untuk mengubah cara berkomunikasi dengan peserta didik ini juga bisa membantu, tetapi berisiko menimbulkan konflik yang lebih besar tanpa dukungan yang resmi. Membicarakan masalah ini dengan kerja lainnya untuk mencari solusi bersama. Nah, ini juga poinnya 4, Bapak Ibu. Kemudian poin 2-nya ada di B dan 1-nya ada di A. Yang E ini membicarakan masalah ini dengan rekan kerja lainnya. Sebenarnya ini bisa memberikan perspektif lain tetapi tidak menyelesaikan masalah secara langsung. Berdiskusi dengan peserta didik yang B. Meskipun penting untuk mendengarkan siswa, tapi ini tidak akan menyelesaikan masalah yang lebih besar. Kemudian yang A, tidak melakukan apa-apa karena takut akan berkonflik dengan guru tersebut. Ini adalah langkah yang paling tidak bertanggung jawab dan bisa menyebabkan dampak negatif yang berkelanjutan. Tidak melakukan apa-apa itu poinnya 1, Bapak Ibu. Soal terakhir nomor 50, Bapak Ibu, kita tiba di soal terakhir yaitu menghadapi peserta didik yang kebingungan. Anda adalah seorang guru yang dengan peserta didik yang heterogen. Peserta didik berasal dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan kemampuan akademis. Sebagai guru tentu, Anda berharap agar semua peserta didik bisa memahami materi pelajaran. Suatu hari setelah Anda selesai menjelaskan, ada beberapa anak yang tampak kebingungan, sementara yang lain sudah mulai mengerjakan tugasnya. Dalam situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, maka Bapak Ibu tentunya membentuk kelompok-kelompok berdasarkan tingkat pemahaman mereka dan memberikan bantuan tambahan kepada kelompok yang membutuhkannya. Jadi ini adalah pendekatan yang efektif untuk menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan siswa, membantu mereka yang memerlukan lebih banyak dukungan. Jadi jawaban yang B, Bapak Ibu, yang terbaik. Kemudian yang kedua terbaik itu jatuh pada C, yaitu menggunakan berbagai metode pengajaran seperti visual, audio, kinestetik untuk menjelaskan kembali materi sehingga bisa dipahami berbagai gaya belajar anak. Ini juga baik, tetapi mungkin tidak cukup fokus untuk siswa yang kebingungan. Kemudian mengajak peserta didik melakukan tutor sebaya. Tutor sebaya itu juga oke sebenarnya, Bapak Ibu. Minta anak yang sudah mengerti untuk membantu temannya yang belum memahami materi. Nah, ini bisa saja Bapak Ibu lakukan, dapat membantu, tapi tidak semua siswa mungkin merasa nyaman atau mampu membantu teman mereka. Kemudian yang E, meminta siswa yang bingung untuk datang setelah kelas. Ini tidak ideal karena bisa mengabaikan kebutuhan siswa di saat yang tepat, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu mengulangi penjelasan dengan cara yang sama, berharap semua peserta didik dapat memahami materi setelah penjelasan kedua kali. Nah, ini adalah langkah yang tidak efektif, Bapak Ibu, dan tidak mempertimbangkan berbagai gaya belajar siswa. Jadi poinnya 1 untuk yang A. Nah, demikian Bapak Ibu untuk soal SJT dari BK, dari soal nomor 36 sampai 50. Untuk soal nomor 1 sampai 35, Bapak Ibu bisa cek di video bagian 1 sampai bagian 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.